itu lingkungan yang menyenangkan tuh gimana? Contoh sederhana begini, kalau saya mengatakan, kelas kita itu kalau dikatakan, tolong jangan coret-coret di kelas. Kira-kira anak seneng nggak di kelas? Nggak seneng Bapak Ibu, apalagi anak SD ya. Anak nggak boleh nempel hasil karyanya di kelas, nggak bisa lagi. Nah, kita lihat sederhana begini. Kalau di kelas itu ada media untuk anak menempel, ya, anak boleh duduk di bawah untuk mengerjakan tugas, tidak harus di meja. Mereka boleh ngerjakan itu di gazebo, itu ya. Mungkin itu dulu kalau saya kelingan di mana? Di Man 3, di MTS 1 itu kan seringkali anak diajak keluar terus kemudian belajarnya tidak harus di kelas. Ini masuk penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya. Terus yang kedua, keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan yang ditunjuk, ini selalu anak yang pinter. Oh ya, selama ini kan role model kita di kelas itu adalah anak yang pinter. Anak pinter siapa? Misalkan si Fulan habis pokoknya. Nek nanti temannya ditanya nggak bisa dilempar ke si Fulan dan si Fulan selalu alhamdulillahnya itu kok ya pas iso jawab itu. Akhirnya itu yang dapat applause itu selalu si Fulan. Akhirnya temannya itu bilang gini, "Oh iya si Fulan pinter ya jelas iso. Loh, saya kapan iso nih?" Nah, ini Bapak Ibu. Ya sekali-sekali nanti kita coba. Nek perlu ya. Anaknya itu nah, so kamu belajar ini loh, sekali-kali so nek tak takoni iso jawab itu. Ben dia itu punya PD itu. Ini penting nggak Bapak Ibu sekali-sekali coba anaknya disuruh belajar ya, sekali-sekali ya, sekali nggak terus-terusan. Jadi maksudnya siapa ada anak yang memang nggak bisa terus. Nah, kamu belajar ini besok tak tanya kamu kudu bisa jawab itu. Biar anak itu tumbuh kepercayaan dirinya bahwa saya itu juga dilibatkan loh di kelas gitu ya. Kalau nanti ya biasanya anak-anak yang dalam tanda kutip, mohon maaf, anak-anak yang dalam tanda kutip nggak pinter, itu biasanya dia pinter di skill, olahraga, keterampilan, seni, itu biasanya dia bagus. Tapi kena matematika, dia nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, anak yang matematika, ini kebanyakan, saya nggak ngomong semuanya ya, kebanyakan. Anak yang matematika juga demikian, disuruh olahraga, itu biasanya nilainya kurang, biasanya. Gitu. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya tadi, pilihan-pilihan seperti itu tadi ada anak yang dia suka sepak bola, ya silahkan sepak bola. Nanti nilainya olahraga sepak bola dia mungkin bagus. Tapi mungkin ada anak yang dia pintar sepak bola, dia nggak bisa kasti. Ya mungkin yang lain dia bisa ikutkan kasti itu. Makanya varian ini penting gitu. Saya ingat dulu waktu saya SD, guru saya itu pokoknya habis diajari teori apa, disuruh main sepak bola. Padahal tidak semuanya anak suka sepak bola. Akhirnya saya nggak suka. Sampai dengan sekarang suruh sepak bola saya nggak bisa. Ini yang keterlibatan siswa gitu ya. Terus ada lagi interaksi yang hangat dan personal. Bapak Ibu pernah nggak jenengan luangkan waktu gitu ya di sela-sela itu mungkin kalau ketemu di luar anak ditanya gimana kamu kesulitannya apa sih dalam pelajarannya ibu atau pelajarannya bapak gitu. Nah, ini jangan kemudian diasumsikan kita kemudian terlalu masuk ke dalam apa privasinya anak ya, hanya sekedar itu. Kendalamu apa tuh kok tak lihat kamu pada saat di kelas itu kok kamu nggak bisa itu apa gitu. Oh, jangan Pak, saya nggak punya kalkulator misalkan. Atau Pak, saya nggak punya smartphone. Nah, caranya gimana biar anak ini bisa belajar bukan kemudian yang ngono ganti smartphone tak tukar HP bukan ini maksudnya. Ya, kita kasih win-win solution ketika itu ya. Anak diajak ngobrol ya kalau dia nggak bisa mengerjakan tugas itu kan selama ini yang kita ya termasuk saya dulu pada saat jadi guru itu kan saklek ya. Waktu di MTS itu kan reward and punishment itu berfungsinya terlalu saklek. Akhirnya anak yang nggak bisa langsung dihukum, lari-lari lah, ngerjakan apa, ngerjakan di luar ya. Kita coba diganti yang lain. Nah, nek kamu besok misalkan ya bisa ngerjakan tugas, kamu nggak telat, kamu tak kasih hadiah apa misalkan, ya dikasih buku cerita pendek, kalau itu bahasa bahasa Inggris ya, matematika mungkin apa rumus-rumus pendek atau apa, monggo lah Bapak Ibu. Dikasih permen itu juga bisa ini interaksi yang hangat. Penggunaan media atau teknologi yang menarik Bapak Ibu, ini penting. Varian-varian itu yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, jangan hanya pakai PowerPoint ya. Sekarang ada zamannya bisa pakai Prezi, bisa pakai Canva ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin nanti akan bisa ngajari itu. Gimana cara membuat modul-modul ajar, bahan ajar, slide selain pakai apa itu PPT, tidak harus PPT ya. Pakai Canva, pakai Gamma App ya. Sekarang bisa di-share juga itu ya. Terus kolaborasi dan kebersamaan yang tak bilang tadi, bagaimana membuat anak belajarnya tidak harus mandiri. Mereka bisa dengan menerapkan pembelajaran cooperative learning ya. Cooperative learning kita terapkan di kelas. Harapannya apa? Anak yang tidak bisa, yang dia malu bertanya kepada gurunya, dia bisa tanya kepada teman sejawatnya. Nah, pemilihan kelompok ini juga penting. Di teori cooperative learning itu harus ada di setiap kelompok itu
anak yang menguasai materi. Jadi kita harus tahu peta di kelas. Siapa anak yang kira-kira dia itu kalau dikasih tugas itu dia selalu bisa mengerjakan. Dan kalau bisa lebih dari satu. Kalau kita bagi ada 4, maka pastikan bahwa di setiap kelompok itu ada anak yang dia menguasai materi yang kita berikan. Harapannya apa? Dan tanamkan kepada dia, nak, kamu harus bisa ngajari temenmu. Kalau kamu bisa, tak jamin nilaimu bagus. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi ada garansi biar istilahnya ini reward punishment-nya berlaku. Tapi kalau kamu nggak bisa ngajari temenmu, ya, nilaimu tak kurangi, misalkan demikian. Ini juga akan menjadi efektif bagi anak. Dia ada rasa, oh kalau saya nanti berhasil ngajari temen, nilai saya misalkan digaransi nilainya dapat 98 gitu loh, misalkan begitu. Tapi kalau saya nggak berhasil, nilai dikurangi, yang awalnya 90 saya jadi 85, saya rugi berarti. Jadi tidak hanya kalau dulu kan kalau nilai di kelas itu kan selalu ya yes, pinter KB dapat nilai 90 semua, bukan begitu gitu. Terus kolaborasi tadi sudah ada penghargaan tadi. Jadi istilahnya kalau dulu ada istilahnya perayaan ya, ada perayaan atau penghargaan. Sudahkah ini kita berikan pada anak didik kita? Kalau ada anak, terutama anak yang masih lemah ya Bapak Ibu ya, mengatakan misalkan, kamu hebat, misalkan dengan seperti ini ya, weh hebat, mari kita kasih tepuk tangan kepada si Fulan karena hari ini dia berhasil, dia tidak lagi apa membolos, dia tidak lagi tidak mengerjakan PR gitu. Ini kayak teorinya siapa ya? Dulu saya ingat di teorinya Pak Syaroni, Bu Kotim. Saya lupa nama metodenya itu ada ya. Atau di crazy reading itu ya. Bener nggak ya Bu Siti Iya, mungkin iya itu kayaknya ya crazy ada ya. rich. Anak yang Ya, bagus kita kasih apa istilahnya ya thumbs up jempol. itu loh istilahnya ya dikasih jempol itulah itu ngajari bener-bener anak merasa saya dihargai gitu lah ya di teori crazy apa reading itu ya seperti itu ya nanti Bapak Ibu bisa lakukan ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini terus pengalaman belajar yang bermakna ini contoh Bapak Ibu bagaimana dengan pendekatan joyful learning gitu ya nah prakteknya apa misalkan ada ice breaking ada permainan edukatif ada proyek kolaboratif ada order learning ini yang Bapak Ibu jadi kalau bisa pembelajaran tidak harus ada di kelas selalu di kelas jangan ya, jangan selalu di kelas. Mereka bosen. Dindingnya cuma 6 kali 6 mungkin ya. Ya cuma itu warnanya apalagi nggak pernah dirubah gitu. Itu sih ya semoga ini membantu ya. Nanti lebih lanjut boleh di langsung praktek dengan Bu Eli seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Apakah masih ada penanya berikutnya? Ini mudah-mudahan walaupun sudah sore masih semangat ya. Iya. Apalagi guru-guru yang sudah malang melintang memiliki pengalaman bertahun-tahun mengajar ini perlu recharge untuk memberikan hal-hal yang baru. Karena rutinitas akhirnya jadi malas berkreativitas ini yang berbahaya. Terutama untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk benar-benar mau belajar itu. Mereka mau menjadi apa sebenarnya, mau ngapain itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Ya seperti halnya di pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, ada 3 hal yang perlu kita fokuskan. Yang pertama adalah siswa itu memang harus menyadari apapun kekurangan dan kelebihannya, mereka harus bisa memotivasi dirinya dan aktif untuk mengikuti segala proses pembelajaran. Ditambah juga bermakna tadi Pak Erwin ya. Gini saya berharap peserta didik dan juga Bapak Ibu gurunya juga memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa-siswinya. Tidak hanya kejar tayang atau kejar target yang ditentukan oleh kurikulum. Dan juga yang terakhir adalah mengembirakan. Hal-hal yang seperti ini yang mungkin perlu kita berbagi, sharing dengan teman-teman. Bisa jadi pengalaman di kelas kita berbeda dengan di kelas yang lain atau sekolah kita berbeda dengan sekolah lain. Tapi siapa tahu nanti dengan kita saling berbagi pengalaman-pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, kita bisa terinspirasi. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya selaku moderator mungkin saya cukupkan. Nanti mungkin materinya bisa dibagikan dan saya akan kembali menjadi uh, MC ya. Demikian kegiatan webinar kita hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya dengan pemateri Ibu Ella. Insya Allah Bu dengan Eli, jam, hari ini oh Bu Ibu Eli. sorry,
Oh, hari ini Bu Eli masih berlanjut? Iya, Bu iya. Eli, Jam 4 oke. ya. Sampai jam 4. Masih ada waktu sekitar 40 menit nggih? Monggo. Untuk Bu Eli kami persilahkan. Mungkin sedikit saya sampaikan tentang Bu Eli. Beliau adalah guru dari SMAN 3 nggih Bu Eli nggih? Iya. Bahasa Iya, Jerman. bahasa Jerman. Beliau mengampu bahasa Jerman. Insya Allah beliau juga akan berbagi pengalaman dan apa namanya terkait dengan pembelajaran mendalam. Monggo Bu Eli, waktu dan tempat kami persilakan, waktu dan layar kami persilakan untuk Bu Eli. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu boleh open mic, tapi sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin tiba-tiba nanti di belakang suara saya ada ketawa ngakak atau bagaimana, karena saya sedang di ruang guru dan teman-teman belum pulang, ada beberapa masih di sini. Apakah suara saya terdengar lancar? Terdengar Bu Eli dengan jelas. Terima kasih. Oke, kita interaktif saja ya Bapak Ibu, banyak tanya jawab istilahnya. Jadi persiapkan jempolnya masing-masing di kolom chat. Mohon dijawab semuanya saja. Saya ingin tahu dari berapa orang ini, 15 orang yang berada di room ini. Mohon dijawab. Yang pertama, siapa di sekolah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelatihan atau IHT mengenai pembelajaran mendalam? Udah bisa raise hand juga boleh. Ini kan liburan kemarin kan banyak yang mengadakan IHT ya di sekolahnya. Apakah sudah ada? Nah, yang sudah jempol ya Bu Eli ya. Kenapa? Yang sudah silakan jempol ya. Boleh jempol, boleh raise hand, boleh Yang sudah silakan jempol, yang belum belajar atau tidak. Baik, yang lain? Karena saya sedang mengukur ini Bapak Ibu latar belakang, kemampuan peserta dan sebagainya, sehingga ketika apa yang saya sampaikan itu lebih bermakna, lebih istilahnya bukan sesuatu yang diulang-ulang pernah Anda dengar. Iya. Yang lain bagaimana? Monggo Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan pelatihan. Pak Erwin belum. Insya Allah kami sudah Bu Erwin yang di Man 2. Oke, di Man 2 sudah. Kemudian pertanyaan kedua, dari hasil pelatihan tersebut, skala 0 sampai 100%, seberapa pemahaman Bapak Ibu mengenai pembelajaran mendalam? Silakan diketikkan di kolom chat. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. 50%. Ini kenapa panitianya saja yang menjawab, pesertanya sudah kemana? Ayo Bapak Ibu peserta biar semakin semangat ya, tidak pasif, tidak ngantuk. Panitia merangkap peserta. Ya, boleh, silahkan. Oke, saya lanjut ya supaya cepat. Kemudian dari materi yang sudah saya share di grup, modulnya tentang pembelajaran mendalam, apakah sudah pernah membaca atau belum? Ada yang saya share di grup tadi, itu ada modul tentang pembelajaran mendalam. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan, sudah membaca atau belum? Kotim belum? Yang lain? Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh dijawab A, B, C, D, E. Ya. Pilih salah satu. Pembelajaran mendalam adalah sebuah A, pendekatan, B, strategi, C, model, D, metode, E, teknik. Saya ulangi, pembelajaran mendalam adalah A, pendekatan, B, strategi, C, model, D, metode, E, teknik. Silakan ketik A, B, C, D, atau E. Ya.
Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, apakah Bapak Ibu mengetahui perbedaan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran? Paham atau tidak? Masih suka bingung? Pak Rian Sigit masih bersama kami? Ibu Istiqomah, Pak Dwi Agung, arti Kediri ini ibu atau bapak nggih? Pernah paham tapi kadang lupa. Oke. Baik, sedikit saya ulas ya Bapak Ibu supaya kita punya pemahaman yang sama. Betul bahwa pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, sebuah pendekatan. Dan pendekatan inilah yang menjadi tahap pertama. Tahap pertama dalam ketika kita memproses untuk membuat rencana pembelajaran. Nah, pendekatan apa saja yang pernah Bapak Ibu ketahui selain pembelajaran mendalam? Dulu waktu zaman kurikulum Merdeka awal-awal, kita pakai pendekatan apa? Atau waktu kurikulum 2013, saintifik. Ada berbagai macam pendekatan. Nah, dari pendekatan tersebut, step berikutnya adalah kita menentukan strateginya. Strateginya itu kita mau menggunakan yang seperti apa? Strategi apa? Ya. Nah, dari strategi, ada yang tahu contoh strategi pembelajaran Bapak Ibu? Salah satu saja. Strategi pembelajaran apa? Joint construction itu apa termasuk strategi ya? Apa bisa diulangi Bu? Joint construction text. Teks. Joint construction text. Itu termasuk Kolaboratif. Itu mungkin lebih ke metode ya Bu ya. Strategi pembelajaran contohnya strategi pembelajaran kooperatif. Oh, ya. Nah, itu strateginya. Nah, dari strategi itu turunlah ke metode. Oh, berarti ya. Oke. Nah, dari metode kan ada metode ceramah, diskusi, ya kan. Jadi dengan strategi itu tadi, itu kita diturunkan lagi ke metodenya. Dengan strategi kita mau pakai metode apa? Kita mau pakai metode ceramah kah, atau diskusi kah, atau yang lain? Demonstrasi kah, atau yang lain? Nah, dari metode tersebut turun lagi ke teknik pembelajaran. Maksudnya gimana? Misal metodenya metode ceramah. Nah, metode ceramah itu kita mau pakai teknik ceramah yang seperti apa? Gitu loh. Mau diskusi, kita mau pakai diskusi dengan teknik seperti apa? Tuh. Bisa ada gambaran nggak Bapak Ibu ya? Kalau model itu ada yang mengatakan model itu adalah penggabungan antara strategi, metode dan teknik. Itu model. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ada langkah-langkahnya, apa itu namanya? Sintaknya. Nah, itu tidak boleh bolak-balik. Karena kan itu penemuan ya. Kita harus menghargai penemuannya. Jadi harus runtut. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang bisa digambarkan ya perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik. Tuh. Jadi makin mengerucut ke bawah. Bedanya di situ. Baik, Bapak Ibu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, terakhir ini. Pertanyaan terakhir. Pernah tidak Bapak Ibu merancang pembelajaran, membuat model pembelajaran, metode pembelajaran yang menurut Bapak Ibu tuh seru? Wah, ini nanti bakal seru nih untuk anak-anak. Menyenangkan ini. Mau itu bikin project, atau itu gaming, atau itu presentasi, atau apapun. Tapi menurut Bapak Ibu, itu akan sangat menyenangkan bagi siswa. Nah, ternyata, pernah ya, saya yakin Bapak Ibu hebat di sini pernah. Ternyata, tetapi, at the end, ketika kita melakukan refleksi, hasilnya itu pemahaman siswa akan materi itu dangkal. Jadi tidak mencapai yang kita targetkan. Sehingga hanya nampak gorengnya saja.
lebih nampak horinya saja dibanding dengan penangkapan siswa, pemahaman siswa pada materi. Pernah tidak mengalami seperti itu? Belum, untuk materi belum saya share memang Bu, share screen belum. Ini masih kita tanya jawab dulu. Pernah ya? Jadi, karena saya pun juga pernah. Saya pikir ini akan sangat menyenangkan. Apa yang saya rencanakan ini buat siswa seru. Tadi kan siapa yang bertanya? Bapak Haryanto kalau nggak salah. Joyful atau Pak Rian ya? Tentang Pak joyful Rian, tadi. Ya, Pak Rian. Pak Rian. Tentang joyful learning. Jadi kita akhirnya ke distract dengan bagaimana supaya anak-anak itu happy di kelas. Apakah itu salah? Tidak. Tidak, tapi kita terlalu fokus ke situ sehingga kita kurang dalam hal merencanakan bahwa dengan metode ini bagaimana caranya materi itu bisa mengena kepada siswa secara maksimal. Nah, menurut saya disitulah kuncinya mengenai pembelajaran mendalam. Bagaimana kita melakukan semua metode model yang kita kuasai itu, tetapi kita tetap fokus bahwa hasilnya itu bisa nancep di kepala siswa untuk jangka waktu yang lama, intinya begitu. Anak-anak paham, anak-anak sangat memahami materi yang sedang dibahas sesuai dengan tujuan kita tadi, tujuan pembelajaran. Betul, serunya saja, ya kan? Fokus pada muridnya happy. Karena kalau sesuai dengan panduan dari pembelajaran mendalam yang dikatakan joyful learning, itu apakah ya seperti tadi dicontohkan oleh Pak Erwin, apakah harus pelajaran kan enggak? Apakah harus tiktokan, joget-joget kan enggak ya? Sebenarnya bahwa joyful learning itu yang sangat sangat diutamakan adalah membangun suasana belajar yang positif. Positif secara apa? Positif suasananya, suasana hati anak-anak, karena kan pembelajaran mendalam itu fokus kepada memuliakan, ya, saling menghargai. Dari sekian banyak contoh yang tadi oleh Pak Erwin disebutkan, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan. Kalau menurut saya intinya adalah kita mengorangkan siswa. Itu bahasa Indonesia, nguwong nih wong, memanusiakan manusia. Jadi ketika ada siswa diabaikan, itu masih saya bilang belum berhasil. Karena belum happy dia ketika tidak dilibatkan. Nah, tapi ketika siswa itu kita libatkan dengan berbagai metode tadi, dia pasti akan merasa lebih termotivasi. Suasana pembelajaran akan lebih positif. Nah, itu yang dimaksud dengan joyful learning. Jadi tidak hanya yang huri-huri saja. Dan saya akhirnya flashback kembali pada P5. Betul nggak Bapak Ibu? Bahwa P5 kemarin itu banyak sekali hura-huranya, banyak sekali wow-nya. Tapi ketika kita refleksi, kita harus selalu refleksi. Pemahaman siswa itu akan materi dari P5 itu Kabur. betul. Dangkal atau dalam. Nah, di permukaan, kalau tadi di slide-nya Pak Erwin kan permukaan aja. Kalau saya katakan itu dangkal. Jadi belum sampai mendalam. Demikian. Malah tidak natural, ya benar Pak Rian. Sebenarnya mau natural atau enggak masalah. Yang penting siswanya itu ngerti benar gitu loh sama materi yang kita tuju itu kan. Jadi tujuan pembelajaran kita secara detail itu betul-betul tercapai. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan begini, ketika latihan di kelas itu bisa Pak, Bu, anak-anak, tapi ketika ulangan nggak bisa. Nah, berarti apakah itu siswa sudah maksimal dalam memahami materi? Belum. Apakah metode kita sudah berhasil untuk membawa siswa memahami materi secara mendalam? Belum. Begitu. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika kita mau membuat RPP, ya, kita mau masuk nih ke RPP, tapi sebelum kita membuat rencana pembelajaran, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan pertama kali? Pertama kali. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ada yang tahu? Ini biasanya lingkaran Bapak Ibu. Tapi saya memulainya dari refleksi. Ya. Kita harus refleksi dulu. Yang kemarin itu kurangnya apa? Salahnya di mana? Ke kita dulu ya, sebagai guru. Kita refleksi ke diri sendiri dulu. Kalau
Mungkin Bapak Ibu sini ada yang guru penggerak, di program penggerak kami diajari untuk refleksi dengan berbagai macam metode, dan itu harus dibiasakan. Jurnal 2 mingguan, cuman 2 minggu, padahal harusnya refleksi itu every single day gitu. Kita tuh harus banyak berkata gitu. Kita kemarin tuh salahnya di mana. Oke, next. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, RPP itu sebenarnya untuk apa dan untuk siapa? Untuk kita Silakan. sendiri sebenarnya, tapi biasanya untuk administrasi. Oke, untuk kita sendiri? Sebenarnya untuk kita sendiri, tapi prakteknya itu kita administratif. Administratif. Oke, ada jawaban yang lain? Terima kasih Bu Fatin. Sebenarnya RPP itu pada akhirnya untuk siapa? Sebenarnya rencananya dari kita ditujukan untuk anak-anak. Betul. Bayangan kita nanti anak-anak tuh seperti yang kita inginkan, tapi Betul. ternyata Untuk siswa. Betul. iya. Nah, kita kan terbentur oleh segala macam administrasi ya. Nah, kalau saya katakan, kita tuh kayaknya punya 2 RPP. RPP yang pertama adalah RPP, entahlah isinya itu bagaimana, ya kan? Sesuai atau tidak dengan ketika kita di kelas, asal ngumpulin aja, gitu. Asal ngumpulin aja dulu ke sekolah untuk pemenuhan administrasi, ya nggak? RPP kedua itu yang saya bilang kita yang harus punya. Kita harus punya, Bapak Ibu. Mau itu cuman coret-coretan, nggak harus di print, ya, coret-coretan aja deh. Itu kita harus punya Bapak Ibu. Itu untuk kita dan untuk siswa. Pada akhirnya untuk siswa. Karena apa? Karena kalau kita punya RPP, kita di kelas itu pembelajaran berjalan secara terstruktur, tersistematis. Tek, 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 begitu. Nah, kemudian kalau itu bisa berjalan dengan lancar, hasilnya maksimal yang dapat siapa? Siswa. Jadi endingnya itu untuk siswa. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, privilege yang saya dapatkan sebagai guru bahasa Jerman adalah ketika saya melihat, ketika mengikuti pelatihan-pelatihan untuk guru-guru bahasa Jerman, seringkali pengajar kami, dosen kami itu adalah orang Jerman. Dan mereka pasti menerapkan sistem pembelajaran dari sana. Ya. Sehingga dari pelatihan-pelatihan itu kami selalu merasakan senang, karena Bapak Ibu pengajar dosen itu selalu terstruktur gitu langkah-langkahnya. Itu ngajarin kami yang, maksudnya mengajar kami yang guru. Nah itu kemarin saya praktekkan ketika saya sharing ke teman-teman di sekolah. Bagaimana saya mengajarkan tentang pembelajaran mendalam menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu saya praktekkan kemarin. Ya pasti masih ada kurangnya. Harus ada refleksi. Harus ada refleksi. Kemudian itu privilege yang saya dapatkan sehingga RPP itu sebenarnya bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Seharusnya itu merupakan kebutuhan kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal di kelas untuk siswa. Demikian. Oke, saya share screen dulu. Nampak nggih Bapak Ibu? Nampak. Oke. Mas, Saya coba zoom. Nah, ini sebenarnya saya buat berdasarkan panduan yang saya share itu. Ini kan panduannya bentuknya PDF. Nah, sekarang itu sudah saya rubah ke Word. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mengeditnya. Oke. Ini secara, nah, maaf kalau background suaranya. Ya, apakah ini bentuk yang benar dari RPP pembelajaran mendalam? Secara resmi sebenarnya belum. Tapi
paling tidak kalau saya lihat dari unsur-unsur yang terdapat di dalam RPP ini, itu bisa mengarahkan kita untuk membuat pembelajaran yang mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam. Ya. Dari identifikasi, ada 3, yaitu peserta didik, materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempelajari pembelajaran mendalam, pasti tahu bedanya bahwa di RPP itu ada ini 8 dimensi profil lulusan. Di peserta didik itu silakan mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Identifikasi itu kan seperti bagaimana pengetahuan awal seperti yang saya lakukan, minat, latar belakang, kebutuhan, dan lain-lain. Materi pelajaran. Nah, ini tadi saya membaca salah satu contoh RPP yang di-share di sebuah drive. Materi pelajaran ini ditambahi karakteristik materi pelajaran. Karena saya pikir mungkin bingung ya, di sini ada materi pelajaran dan di bawahnya lagi ada topik. Topik apa bedanya gitu. Nah, sebenarnya saya bisa menangkap, cuma mungkin supaya lebih detail lagi, ada yang menambahkan di sini tuh karakteristik. Sehingga di sini isinya adalah deskripsi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Kalau saya membuatnya, materi pokok ada di sini itu materi besar. Misal satu materi yang harus selesai dalam 1 bulan, berarti diselesaikan 4 kali sekian jam gitu ya. Nah, materinya apa? Misal hobi. Hobi di sini materi tentang hobi itu dideskripsikan. Demikian. Tingkat kesulitannya, struktur materinya, dan lain-lain. Lalu dari proses pembelajaran nanti, dimensi profil lulusan mana sih yang fokus akan kita capai dari prosesnya? Nah, bisa dicentang. Ada juga yang detail lagi di sini ditambah. Jadi keluargaan itu siswa mampu apa-apa. Ada yang seperti itu. Kalau saya terus terang Bapak Ibu fokusnya ke langkah pembelajaran. Kalau yang kayak gini-gini tuh yang di atas-atas ini tuh sebenarnya kan formalitas saja. Yang untuk kita dan siswa itu kan sebenarnya ada di langkah pembelajaran. Nah, kemudian ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini ada beberapa, berapa banyak sih maksudnya. Capaian pembelajaran CP-nya, lintas disiplin ilmu itu adalah materi ini bisa kita kerjasama atau relate dengan mata pelajaran lain apa. Nah, ini mungkin contoh saja, misal kalau di bahasa Jerman, saya pernah tentang makan, materi makanan minuman, restoran menu. Nah, itu saya kerjasama dengan kewirausahaan, PKWU. Kemudian materi rumah, anak-anak membuat proyek membuat rumah impian secara sederhana, kayak maket itu. Nah, itu saya kerjasama dengan guru seni rupa. Kayak gitu-gitu. Contoh lagi, misal ekonomi. Ekonomi itu mengajarkan tentang apa? Kamu sosiologi ada keterkaitan dengan pelajaran PKN tentang politik seperti itu. Tujuan pembelajaran saya pikir sudah jelas. Nah, di sini ada topik pembelajaran. Nah, ini apa bedanya dengan yang materi pembelajaran di atas? Kalau saya menangkapnya di sini adalah sub materi. Sub materi dalam sekian pertemuan itu ada materi apa saja. Itu bisa kita cantumkan di sini. Praktik pedagogis. Nah, di sini lebih detail Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai model apa, strategi apa, metode apa, itu semua tercantum. Nah, ini sambil kita nanti belajar Bapak Ibu. Ini connect nggak sih? Ini nyambung nggak sih kita bikin modelnya ini, strateginya ini, metodenya ini gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita bisa lupa, saya juga sering lupa. Tapi kalau nanti kita buat seperti ini, kita jadi lama-lama memahami. Kita jadi lama-lama terlatih untuk, oh nanti saya pakai model ini, strategi ini, kemudian metodenya saya mau pakai ini. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu, pembelajaran yang kita lakukan itu ada kerjasama dengan pihak mana? Apakah lingkungan sekolah saja, atau lingkungan luar sekolah, atau bahkan masyarakat? Ya. Dengan siapa saja? Lingkungan pembelajaran. Nah, misal di proses pembelajaran itu kita di kelas, tapi kita pakai LMS juga, atau kita pakai Google Form atau apa. Nah, itu berarti ada beberapa lingkungan pembelajaran yang kita gunakan.
pemanfaatan digital tentu sudah jelas nih. Nah, sekarang ke pengalaman pembelajaran. Langkah-langkahnya sama, ada awal, inti, dan penutup. Hanya kalau di inti, ya, di sini ada proses pembelajaran pada pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi diharapkan pada inti langkah-langkah pembelajaran itu ada proses itu. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan di dalamnya diharapkan juga terdapat salah satu atau 2 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apakah harus semuanya tercantum? Tidak. Apakah harus urut? Tidak. Boleh salah satu saja. Muncul di salah satunya saja. Tidak harus semua. Kadang saya kalau baca RPP yang bahasa Jawanya daki-daki, ini yang dari Lampung paham nggak ya? Daki-daki itu apa? Maksudnya terlalu detail gitu, berlebih. Buat saya itu kayak nggak realistis gitu loh. Padahal kan RPP itu kita tuh cuma berapa menit tuh di kelas. Langkah-langkahnya tuh kan sebenarnya langkah A, B ini butuh berapa menit, kalau yang sudah berpengalaman tahu kan ya, itu sebenarnya butuh waktu yang lama, nggak sebentar yang direncanakan di RPP. Ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau sebelumnya kita mengenal tentang taksonomi Bloom, di pembelajaran mendalam itu diperkenalkan taksonomi Solo. Apa itu taksonomi Solo? Itu butuh pelatihan yang berbeda. Tidak bisa diselesaikan saat ini. Oke, kemudian penutupnya dan asesmennya. Asesmennya dilaksanakan di awal, proses, dan akhir. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download, sudah saya share di grup. Dan ini juga akhir dari presentasi saya. Bapak Ibu bisa langsung mencoba membuat satu saja dulu, ya, RPP, pembelajaran mendalam. Nanti saya lakukan pendampingan melalui grup WA jika ada pertanyaan. Cobalah untuk membuat sendiri dulu, sendiri gitu. Kita kan pasti nunggu sharing dari yang lain itu tidak apa-apa. Itu supaya cepat dalam pemenuhan administrasi. Tapi kalau untuk kebutuhan kita di kelas, saya harap kita punya semangat yang cukup untuk membuat paling tidak satu dulu. Kalau satu itu bisa kita lalui, insya Allah yang lain juga bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ella. Bu Ella ya? Bu Eli. Mohon maaf. Terima kasih Bu Eli, ini tantangan yang menarik untuk Bapak Ibu guru, mungkin yang sudah mendapatkan referensi banyak dari sumber-sumber yang lain, kita memang patut untuk mencoba sendiri sebagai RPP kedua kita dan memang untuk diri kita, kebutuhan kita ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Makaten nggih, Bu Eli. Adakah Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada Bu Eli? Boleh bertanya, Bu? Silakan Bapak. Ya, Bu Eli luar biasa ya. Saya lihat tadi menghantar kemudian contoh RPP juga sudah ditayangkan. Jadi Kediri ini luar biasa gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu Eli, itu kan tadi di praktek pedagogis di slot itu kan ada pendekatan, kemudian juga ada apa namanya semacam strategi, kemudian juga ada metode, kemudian juga disebut juga teknik tadi luar biasa. Nah, cuman saya tidak melihat itu di langkah-langkah pembelajaran. Ini tadi kan menekankan langkah-langkah pembelajaran dalam learning ini kan ada apa namanya memahami, kemudian mengaplikasi dan juga kemudian merefleksi. Nah, contoh misalkan kalau di model RPP tadi dikembangkan pembelajaran PJBL misalkan, langkah-langkah PJBL kan ada 6. Ya, Apakah menurut apa yang Bu Eli sekarang pahami ya, atau mungkin dari kementerian gitu ya, apakah di langkah-langkah dari learning ini bisa memasukkan sintaks dari PJBL yang ada 6 itu, misalkan menyajikan masalah proyek, kemudian mendesain proyek, kemudian juga penjadwalan proyek, kemudian monitoring proyek, kemudian ada semacam menyajikan hasil, kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian proyek. Apakah itu bisa muncul?
Sehingga kemudian yang langkah-langkah dari deep learning seperti apa tadi, memahami, kemudian mengaplikasikan, dan terakhir merefleksi masuk di sub-sub dari atau di sintaks dari PJBL tadi. Mohon pencerahannya, Beli, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf, Baik. mungkin Bapak bisa berkenalan dulu ini. Dari mana? Oh iya, Belum kenalan? saya dari UNESA. Oh, Ya, inggih. kolega dan Saya tuh juga nggak koleganya Bu pede. Ayu. Saya takutnya yang saya sharing ini lebih pinter dari saya. Oh, enggak Bu. Jadi Kita sama-sama belajar ya kita Bapak sambil ya. membimbing, Mohon maaf luar jika biasa. mungkin nanti Iya, ada iya, saya keliru boleh diralat. iya. Oke, Ya, terima ya, kasih Bapak Made untuk pertanyaannya. Saya izin langsung menjawab ya Ibu. Monggo. Baik, seperti yang sebelumnya tadi saya katakan Pak Made bahwa sintak itu kita tidak boleh merubah ya, sebagai kita menghargai siapa yang sudah menemukan langkah-langkah tersebut. Nah, sebenarnya dari yang tadi apa istilahnya, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam itu sebenarnya pasti ada di salah satu yang ada di sintak itu. Sebenarnya langkahnya itu kan lebih sederhana jika dibandingkan dengan taksonomi Bloom. Kalau kita masih ingat taksonomi Bloom itu kan C1, C2 itu mengingat dan memahami. Nah, Iya. itu diringkas dalam pengalaman belajar PM itu memahami saja. Kemudian C3, C4 menganalisis, menerapkan itu mengaplikasi. Aplikasi. Ya. Dan yang ke C5, C6 mengevaluasi, mencipta itu untuk merefleksi. Jadi sebenarnya penyederhanaan saja. Dan bagaimana nanti ketika kita memasukkan itu dalam proses pembelajaran, sintaknya itu bisa muncul. Seperti yang saya katakan tadi kan tidak harus muncul semua, Bapak. Jadi pada awal, tengah, dan penutup itu mana yang muncul demikian. Disesuaikan aja dengan sintaknya. Insya Allah bisa. Demikian Pak Madi. Ya sedikit Beli ya, sedikit saja. Ya. Sharing, sama-sama mencari format yang terbaik gitu ya. Ya. Saya kan juga sering berkomunikasi dengan guru SMK karena guru SMK itu bagian dari pembinaan kami karena saya kan di Teknik Mesin, Beli. Jadi semoga ini sharing ini baik, saling mengisi tentu saja. Nah, apakah kemudian misalkan tadi kan Beli sudah, kalau taksonomi belum kami memahami ya, jadi munculkan 3 saja dari misalkan ada dari 6 misalkan itu ya. Nah, cuman yang di ada slot pedagogis tadi itu kan praktik, maksudnya praktik pedagogis tadi kan mungkin kalau saya di SMK kan saya masukkan PJBL misalkan ya sebagai satu strategi tadi apa namanya, mungkin model ya, bahasa kami model tapi maksudnya sama. Nah, kalau di langkah pembelajaran itu kan, nah ini kita pahami bahwa kalau deep learning ini kan sebuah pendekatan gitu ya, pendekatan. Nah, kalau model itu kan sudah fix ya, hasil juga hasil ciptaan orang juga. Jadi seperti PJBL kan ada penemunya. Nah, kami mau sebetulnya kalau di saya di langkah pembelajaran itu ada model yang di praktik pedagogis tadi misalkan PJBL. Nah, PJBL itu ke 6 langkah itu kami sebutkan, kami eksplisitkan, tetapi pendekatan dari deep learning yang ada 3 itu bisa masuk di sub mana saja gitu ya. Jadi mohon maaf ini saya juga masih cari format karena barusan Kementerian untuk PPG ini kan minta Pak Madi tolong dirubah itu PP-nya bapak-bapak guru itu ke arah deep learning gitu ya, sehingga karena instrumen baru dari Kementerian dari GTK gitu loh. Jadi kami juga ingin melihat supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk para teman-teman guru. Apakah boleh Ibu dari hasil pelatihan Ibu itu kalau saya di langkah-langkah belajar masukkan PJBL kemudian langkah atau PBL lah, mungkin lebih umum PBL. PBL itu kan menyajikan salah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian membimbing penyelesaian masalah, kemudian menyajikan hasil, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, kalau itu ya kami munculkan, kemudian yang 3M dari memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi adalah menjadi apa ya, menjadi pemunculan dari 6 itu mungkin muncul di mana itu boleh nggak kira-kira? Oke. Saya coba menjawab ya Bapak. Mungkin maaf tadi terlewat jika itu belum terjawab. Dari sintaknya PJBL, apa namanya, project based learning sebagai contoh, memahami, yang kategori memahami itu bisa masuk pada sintak pertama dan kedua.
menentukan dan mendesain. Kemudian bisa kita masukkan yang kedua itu untuk mengaplikasi pada sintak ketiga dan keempat. Boleh. Kemudian yang merefleksi ada di sintak kelima dan keenam, menguji dan mengevaluasi. Demikian. Jadi apa ya? Karena saya sebenarnya kalau kita memahami tentang sintak-sintak dari model pembelajaran itu sebenarnya itu sudah ada, Pak. Memahami, merefleksi, mengaplikasi itu ada sebenarnya. Hanya kita tentukan yang ini nih bagian memahami, dicantumkan aja. Oh ini memahami, oh ini mengaplikasi, ini Oh merefleksi. iya. Jadi yang muncul eksplisit itu langkah-langkah dari model, tetapi Iya. kemudian di dalam kurung itu langkah-langkah dari debriefing PM. itu ya. Oke. Betul Pak. Luar biasa Bu, Intinya- terima kasih ya Bu Beli. Sama-sama Lanjut. Bapak. Selamat berkarya terus ya teman-teman di Kediri, Terima luar kasih, biasa. Bapak. Terima kasih pencerahannya, makasih Bu. Sama-sama. Makasih. Oke. Lanjut Bu, lanjut. Terima kasih Pak Imade atas sharing dan responnya. Baik Bu, ya. Iya. Semangat Bu, makasih. Oke. Silakan, mungkin ada closing statement dari Bu Eli karena ini kurang 4 menit lagi Bu Eli. Waduh, closing statement saya tidak siap ini apa ya? Saya pernyataan dulu boleh nggak? Oh boleh silakan Bu Boleh, Kotim. silakan Bu Kotim. Terima kasih Pak Imade. Saya sependapat dengan Bapak. Ini tidak ubahnya dengan kurikulum yang dulu kita pakai pendekatan saintifik ketika kita harus mengeksplisitkan sintak-sintak itu ke dalam RPP kita, baru kemudian kita meletakkan tanda kurung di akhir untuk saintifiknya. 5M ya, kalau dulu 5M, tapi kita mendulukan memunculkan istilah-istilah sintak model pembelajaran itu terlebih dahulu, baru di belakang kita pendekatannya. Selama ini saya memakai seperti itu, Pak. Tapi ketika Pak Imade bertanya apakah format yang paling benar itu yang seperti yang kita punya ataukah yang versi kalau tadi PM berarti 3M-nya dulu. Wallahu alam, ini saya nggak tahu yang paling benar yang mana. Yang jelas asal kita aplikasinya di kelas sudah sesuai, itu masalah mengeksplisitkan tulisan itu hanyalah administratif saja. Itu saja menurut saya, Pak. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Luar biasa Bu, saya setuju Bu juga. Kayaknya menyakiti yang manusia. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Pada hari Senin mudah-mudahan besok tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Silakan Bu Eli, mungkin tadi senyampang teman-teman berbicara sejenak dari Bu Kotim, ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Ya, terima kasih Ibu. Yang terbersih di pikiran saya adalah kita sebagai guru adalah orang tua siswa juga. Jadi apa yang terjadi di kelas itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga apa hasil akhirnya kita sangat-sangat berperan di dalamnya. Jadi kita tidak bisa selalu terus-terusan menyalahkan siswa, tapi kita harus sering-sering melakukan refleksi diri, bercermin, dan memperbaiki diri dari hari ke hari demi siswa. Terima kasih. Iya, betul sekali Bu Eli. Jangan lelah untuk berikhtiar dan berusaha yang terbaik demi generasi negeri Indonesia tercinta kita ini ya Bu Eli ya. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar hari pertama. Terima kasih saya selaku MC dan juga moderator untuk kegiatan webinar hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan seluruh peserta yang berkenan berpartisipasi hari ini tetap semangat untuk mengikuti dan masih berlanjut untuk besok hari Selasa 15 Juli 2025 di waktu yang sama kita mulai pukul 2 dengan narasumber Ibu Eli untuk melanjutkan implementasinya Bu Eli ya.
Sekian dari saya, Siti Rahmawati, undur diri dari kegiatan webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Bu Sydney. Oh, Foto nggih. dulu. Open kamera dulu, Bapak Ibu. Kamera on dulu Ibu Bapak. Monggo sebentar saja. Ibu Tita, Ibu Arti, Ibu Istiqomah, Pak Dwi Agung, Ibu Puji, Bu Nur Sayyidah, Bu Dewi Astuti. Pak Erwin kok sudah melarikan diri? Iya, sudah naik mobil dia. OTW tadi. Monggo Bu Koti mau di capture. Yuk, satu. Sebentar, Bu Puji nggak bisa on cam. Satu. Ya, Pak Agung, ya. Bu Tita, tidak. Satu, dua, senyum. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu di sore hari ini. Kami tutup nggih meetingnya. Oke, terima kasih. Untuk yang merekam tadi siapa nggih? Ya, sudah. Sudah nggih. Saya matikan, saya stop.